Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak cintai? Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi di dalam materi pelajaran Akidah Akhlak. Bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kalimah thayyibah. Coba perhatikan, bersihkan hati dengan menyebut kalimah thayyibah. Kalian sudah tahu kan apa itu kalimah thayyibah? Ya, betul. Bagi yang belum tahu, kita lihat apa itu kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Kalimah itu adalah artinya kata-kata. Thayyibah artinya adalah bagus atau baik. Jadi arti kalimah thayyibah adalah ucapan atau kata-kata yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang termasuk kalimah thayyibah itu? Nah, ada beberapa macam kalimah thayyibah. Coba kita perhatikan. Di antara kalimah thayyibah yang pertama adalah salam. Nomor satu adalah salam. Tahu kan kalian ucapan salam itu seperti apa? Betul, Assalamualaikum, atau lebih baik ditambah dengan warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah ucapan salam. Yang kedua, kalimah thayyibah itu adalah basmalah. Apa itu basmalah? Kalian tahu kan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi setiap perbuatan baik harus dimulai dengan bismillah. Ya. Rasul bersabda, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bil basmalah bahwa aqta au abtar au ajdam. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah itu pahalanya tidak akan sampai, akan terputus. Kita lanjutkan. Yang ketiga, tasbih, yaitu subhanallah. Selanjutnya, ya betul, yang keempat adalah ucapan tahmid, yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kelima adalah ucapan takbir. Takbir, yaitu Allahu Akbar. Dan ini sunat kalian baca di setiap selesai sholat. Jadi setelah sholat itu jangan langsung kabur. Kalau dalam bahasa Sunda, jangan likum-likum dereg-deg. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, lompat. Jangan ya. Tapi harus minimal kalian membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Rasul bersabda, akan diampuni dosanya walaupun banyak seperti buih di lautan. Yang keenam adalah tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah. Betul, la ilaha
illallah. Yang ketujuh yaitu hauqalah. Hauqalah. Apa itu hauqalah? Nah, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, atau lebih bagus ditambahkan illa billahil aliyyil azim. Nah, ditambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedelapan yaitu istighfar. Bagaimana ucapan istighfar? Astaghfirullahaladzim. Nah, jadi ucapan istighfar adalah astagfirullahaladzim. Nah, inilah anak-anakku yang akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu ucapan astagfirullahaladzim yang bisa membersihkan hati dengan menyebut kalimat istighfar ini. Anak-anakku sekalian, setiap manusia itu tidak terlepas dari salah dan dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa, tidak ada. Likulli bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu mempunyai dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat. Nah, kenapa kita harus beristighfar, harus bertobat? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ya, bagaimana kalau kita meninggal dalam keadaan penuh dengan dosa? Dosa kita itu semakin hari semakin bertumpuk, ya. Jadi kita tidak tahu ketika kematian datang, kita belum bertobat, belum istighfar, nauzubillah, nanti kita akan masuk neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah himin dzalik. Nah, anak-anakku sekalian, jangan mentang-mentang kalian usia masih muda, masih anak-anak. Kita lihat orang meninggal itu tidak pandang usia. Ada usia anak-anak, dewasa, orang tua, bahkan bayi pun meninggal. Betul tidak? Betul kan? Jadi kalian harus tetap beristighfar karena kematian itu pasti datang. Waspadalah, waspadalah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, setiap umat manusia itu ada ajalnya. Ketika kematian itu datang, maka tidak bisa dimundurkan dan tidak pula dimajukan. Jadi siapapun itu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Apa kan lagu itu? Ya, kita harus banyak beristighfar, harus banyak bertobat. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bertobat kepada Allah? Satu, dengan mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian kita harus menyesali. Kita harus menyesal. Dan ketiga, kita harus berniat dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatan kita. Ya, dosa-dosa kita. Adapun ketika dosa sesama manusia itu ada ditambahkan harus dengan bil istirdo wal istihlal. Apa itu artinya? Yaitu meminta ridho, dan halal. Nah, misalkan kita pernah ngambil mangga tetangga. Tidak bisa kita hanya tobat saja kepada Allah, ampunilah dosaku karena sudah mengambil mangga tetangga. Tidak bisa.
Tidak bisa seperti itu saja. Yang pertama, memang harus lakukan seperti itu. Kita bertobat kepada Allah, ya Allah, ampunilah saya yang telah mengambil mangga tetangga. Kemudian kita meminta ridhonya, meminta halalnya. Datang, Pak, saya pernah maling mangga Bapak, saya minta ridhonya. Nah, baru insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita. Tapi kan takut, ya kenapa berbuat dosa? Itu adalah resiko yang harus kalian tanggung ketika kalian berbuat dosa. Ya, seperti itu. Dan kemudian ketika misalkan ada orang lain yang berbuat dosa kepada kita, misalkan kita didolimi, misalkan lagi main apa ditendang dan lain sebagainya, tentunya kita bernafsu. Ketika orang lain meminta maaf, maka kita harus menjadi orang yang pemaaf. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kalian harus menjadi orang yang pemaaf. Kemudian perintah ini, perintah beristighfar ini diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena dosa-dosa kita itu akan menghalangi. Dosa kita itu akan menghalangi cahaya di dalam hati kita. Dosa kita itu akan menghalangi rezeki. Coba kalian perhatikan surat Nuh ayat 10-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Biasanya kalau di ibu-ibu majelis taklim atau anak-anak kecil, Al-Quran ini suka dinadomkan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Sejarahnya adalah ketika umat Nabi Nuh alaihi salam diterpa kemarau yang amat sangat panjang. Itu karena apa? Karena dosa-dosa mereka. Pada akhirnya dikumpulkanlah orang-orang untuk melakukan sholat istisqa. Setelah sholat istisqa, kemudian Nabi Nuh memerintahkan untuk beristighfar. Istaghfiru rabbakum, meminta ampunanlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun atas dosa-dosa kita. Ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa dan tidak terhalang dengan dosa-dosa, maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara, hujan akan turun lebat. Nah, jadi dosa itu menghalangi dari rizki yang Allah turunkan. Jadi kalian harus sering beristighfar, sering bertobat kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang berdosa. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita beristighfar? Kita membacakan istighfar seperti tadi. Di antara faedahnya adalah hati kita akan menjadi tenang. Ketika anak-anakku sekalian, kalian yang di rumah berdosa kepada orang tua, berdosa kepada Allah, membohongi, itu kan hati tidak tenang. Coba ya rasakan saja hati itu tidak tenang. Maka dengan kita beristighfar kepada Allah, insya Allah hati kita itu akan diberikan ketenangan. Jadi yang pertama adalah hati akan menjadi tenang. Nah, yang kedua, ketika kita beristighfar, apalagi kita sholat tobat dulu 2 rakaat, kemudian setelah sholat tobat tentunya kita berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Maka Rasul bersabda di dalam hadisnya, ma min rajulin yubu dzanban summa yaqumu fayatatahharu summa yusolli summa yastaghfirullah illa ghafarallah.
Barang siapa seseorang yang berwudu, kemudian berdiri sholat 2 rakaat yaitu sholat tobat, kemudian beristighfar kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi sangat besar kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun dosa kita itu amat sangat banyak. Bahkan Rasul bersabda, kalaupun dosa itu sampai tidak muat dan mencapai langit, kemudian beristighfar, maka Allah akan menerima tobat kita. Itu adalah yang kedua, kekuatan istighfar, dosa akan diampuni. Yang ketiga, hati kita akan menjadi bersih. Nah, karena apa? Karena apa? Rasul pernah bersabda, di mana ketika kita melakukan dosa, idza adzana badzanban nakata nuktatan, maka hati kita itu akan bintik-bintik seperti kaca. Bagaimana kaca ketika bintik-bintik oleh kotoran, itu semakin lama semakin kuat menempel dan susah untuk dihapus. Nah, itu akan terhapus dengan istighfar kita. Maka ketika hatinya bersih, kita akan mudah mendapatkan hidayah dari Allah. Yang keempat, akan diberikan kelapangan rizki. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhaikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, dan untuk setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu ketika kita terbiasa istighfar, maka akan diberikan oleh Allah 3 hal. 1, min kulli hammin faraja. Apa min kulli hammin faraja itu? Dari setiap kebingungan kita pasti ada jalan keluar. Wa min kulli dhaikin makhraja. Dan yang kedua adalah ketika kita merasakan kesempitan, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang terakhir, yaitu yang kelima, kita akan terbiasa membaca istighfar. Karena ada ujar-ujar, ala bisa karena biasa. Kalau kita tidak membiasakan beristighfar, maka lidah kita akan sulit untuk mengucapkan istighfar. Nah, jadi anak-anakku sekalian, perbanyaklah istighfar. Rasul itu beristighfar 1 hari itu 70 kali. Bahkan di dalam satu hadis Rasul sampai 100 kali beristighfar. Padahal Rasul itu maksum, ya, maksum. Apa itu maksum? Maksum itu adalah terhindar dari dosa. Rasul itu oleh Allah sudah dijaga dari dosa-dosa. Akan tetapi beliau tetap beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali setiap harinya. Jadi perbanyak istighfar. Kita lihat hadisnya. Ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai umat manusia sekalian, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Nah, Rasul pun sudah mencontohkan untuk bertobat 100 kali. Rasul adalah orang yang maksum, yang terhindar dari dosa. Kita adalah orang yang banyak dosa, maka kita harus memperbanyak istighfar. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan difahami videonya. Kalau belum paham, silahkan ulangi. Tadi poin-poinnya silahkan dihafalkan, hadisnya silahkan dihafalkan. Semoga kalian menjadi anak-anak pintar, anak-anak soleh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.